Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Nubitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas kala bersama-sama dengan para pemimpin laskar, ada Kiai Sarif, ya, ada Gus Fuad, ada Ketua Ansor Ponorogo, ada Ketua Laskar NKRI, Laskar Raja Wali, Laskar Nusantara, menyampaikan beberapa hal terkait dengan perjuangan Trah Wali Songo, yang mana disampaikan dengan sangat gamblang dan tugas dan saling menghargai. Semua tujuannya sama, karena Gus Abbas tidak mungkin berjuang sendiri tanpa komponen-komponen masyarakat, organisasi, kelompok, laskar-laskar bergabung dalam satu visi dan misi untuk bagaimana menjaga marwah Wali Songo, perjuangan Wali Songo, peninggalan para leluhur, baik secara sosial, budaya, ya, dan semuanya itu terangkum dalam satu tujuan yang sama untuk bagaimana bersama-sama membangkitkan kembali gerak langkah perjuangan Wali Songo di bumi Nusantara ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana penjelasan daripada Ketua Umum Perjuangan Wali Songo sekaligus sebagai Panglima Besar Laskar Sabilillah. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamat Nusantara Militika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sekali memang bisa bersilaturahim di Gus Fuad ini dan bisa bertemu juga dengan Yai Syarif, dengan Gus Fakih, dengan Pak Sugeng ini dalam tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sebetulnya saya menginginkan, sudah lama ingin kesini karena kepadatan jadwal saya pengajian, karena meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya. Saya hanya bisa meneruskan, melanjutkan. Kalau menggantikan masih belum bisa, tapi melanjutkan apa yang telah orang tua lakukan. Ya, saya kesini itu hanya untuk merapatkan barisan bahwasanya kita ini tidak bisa berjuang sendiri. Kita ini tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Jadi istilahnya itu, kata Ahmad Syauqi itu, walang tablul ula mutafarriqin. Tidak mungkin kita ini akan menggapai satu kemuliaan dan kesuksesan mutafarriqina dengan cara kita terpisah-pisah. Maka saya sadar akan itu, bahwasanya permasalahan yang ada di Indonesia ini, khususnya yang berkaitan dengan klan Ba'alwi dan nasab ini, saya yakin bukan hanya seorang dan satu kelompok yang bisa mencerahkan, bisa membantu, bisa menolong rakyat Indonesia dari cengkeraman doktrin-doktrin Ba'alwi ini untuk penyadaran, pencerahan, dan bisa lepas dari ini. Tetapi juga harus kita bersama-sama dengan orang lain. Kita harus menengok orang lain. Makanya saya di sini tadi sempat ngobrol dengan Gus Fuad, bahwasanya ketika Nabi Yakub ini kemudian memberikan perintah kepada anak-anaknya maka masuki satu daerah, maka kata Nabi Yakub mengatakan, udkhulu min abwabi mutafarriqah, masuklah kalian pada dari atau lewat pintu yang berbeda-beda. Maka di sini kemudian saya juga memberikan apresiasi yang positif terhadap apa yang telah dilakukan diusahakan, diperjuangkan oleh Gus Fuad dan Gus Fakih dengan Kiai Syarif, walaupun dalam konteks seumpama cara-caranya, metodenya itu berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Memang sengaja. Saya juga dalam PWI dan Laskar Sabilillah juga saya tidak berani menyentuh Gus Fuad dengan Gus Fakih dengan Kiai Syarif, supaya beliau ini benar pada jalurnya, sehingga ketika kita dibidik dan ditembak kita tidak mati semuanya. Kalau saya yang kena, insya Allah Gus Fuad nggak kena. Ketika Gus Fakih kena, Kiai Syarif nggak kena. Jadi artinya tetap harus ada generasi penerus untuk kawan kita yang menggantikan estafet untuk perjuangan ini. Ya, kemudian saya hanya cuma berpesan saja, di dalam perjuangan ini sebetulnya berat ya, dan seluruh varian-varian di dalam dalam
dalam masalah perjuangan ini sangat penting sekali. Semua sangat penting. Ya, terus termasuk contohnya masalah yang berkaitan dengan spiritual keagamaan, itu juga sangat penting, pendekatan spiritual keagamaan. Kemudian pendekatan secara sosiologis, sampai pendekatan juga termasuk pembahasan masalah filologis dan genetika, itu juga sangat penting sekali. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang semacam saya yang orang pesantren. Masalah genetika, masalah apa itu bagiannya Pak Sugeng, karena memang ahlinya itu. Jadi li'anni lastum ahlan lidak, saya bukan ahlinya dalam masalah itu. Maka di sini kita harus difahami bahwasanya kita ini berjuang itu tidak boleh sendiri dan tidak bisa sendiri kita. Kemudian maka dari itu nanti termasuk juga masalah begini, masalah yang berkaitan dengan varian politiknya, varian politik. Saya yakin ini adalah kekuatan politik, dan varian politik ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat menentukan juga dalam perjuangan Wali Songo. Maka saya ketika kemarin itu adalah pertemuan beberapa kawan-kawan dengan salah satu daripada calon presiden, saya tetap mengapresiasi positif. Artinya mengapresiasi positif walaupun saya tidak melibatkan diri di dalamnya, karena saya di dalam PWI ini dan Laskar Sabilillah ini saya sudah memberikan pakem untuk membebaskan seluruh anggota-anggotanya di dalam masalah politik dan tidak boleh membahas masalah politik. Walaupun dalam satu tanda petik bahwasanya varian politik juga sangat penting sekali. Artinya ketika seumpama beliau atau semua yang lainnya itu bergerak secara politik, saya tidak akan mengatakan itu tidak penting atau mengatakan itu salah, tidak. Karena apa? Karena saya yakin kepada Gus Fuad, Gus Fakih, dengan Gus Syarif, dengan yang lainnya, apalagi Kiai Maduddin ya. Itu saya yakin kemanapun mereka itu bergerak pasti tujuannya satu, Wali Songo. Untuk masalah pembelaan Wali Songo, nasab, pelurusan sejarah. Walaupun itu kaitannya dengan politik, jadi tujuannya itu saya yakin beda dengan yang lain. Jadi kalian jangan sampai menyamakan dengan orang lain bahwasanya ada tujuan dalam tanda petik sumpah untuk kemenangan, untuk kepentingan yang bersifatnya material atau dunia. Nah, saya yakin tidak seperti itu. Saya sudah banyak ngobrol juga dengan Gus Fuad, saya juga banyak ngobrol dengan Kiai Maduddin. Maka dari itu kalian di dalam masalah ini kalian tidak usah kalian itu tabu, dan tidak usah kalian itu kemudian memframing dengan framing-framing yang negatif, apalagi sampai destruktif, itu nggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya perjuangan Wali Songo ini untuk pelurusan nasab ini bukan perkara kecil, itu perkara besar. Dan saya yakin dari kalangan Ba'alu juga menggunakan variasi politik juga, varian politik juga ya, itu digunakan juga. Artinya mereka juga akan menggunakan kekuatan-kekuatan politik. Jadi kalau seumpama di antara kita itu ada yang masuk ke ranah politik pun tidak begitu salah. Artinya itu memang satu varian yang dibutuhkan dalam perjuangan, asal dalam satu niatan bahwa itu adalah tujuan utamanya adalah perjuangan Wali Songo, bukan hanya kepentingan politik ansih atau seumpama kepentingan dunia ansih atau kepentingan organisasi ansih, tetapi ini tujuannya Wali Songo, dan saya yakin itu. Makanya saya ketika ada pertemuan dengan kawan-kawan dengan salah satu calon, saya tidak aneh dan saya tidak kaget, karena memang apa? Karena itu sebetulnya diperlukan. Kita tidak boleh meninggalkan politik juga nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada yang memanfaatkan politik, kita dimanfaatkan oleh orang, apalagi oleh klan-klan Ba'alu yang digunakan untuk kebatilan-kebatilan, itu ya, itu bisa berbahaya juga Indonesia itu. Jadi kekuatan politik sangat luar biasa ya. Maka dari itu kalian jangan salah paham, tolong kalian juga asumsinya tetap positif, bahwasanya ketika ada beberapa kawan itu menggunakan ranah politik untuk dijadikan jalan perjuangan ini, kita jangan tabu, ya biasa aja. Saya yakin framing itu ada, tapi saya minta kepada kawan-kawan kalian tidak usah terganggu sama framing, tidak usah terganggu sama komentar orang, tetap jalan. Yang penting kita punya jalan. Ya, ini katakan kul hadza sabili, ini adalah jalan saya dalam perjuangan saya. Ini perjuangan saya. Ketika orang itu kalau framing kan begini, seumpama ada orang mendekati salah satu calon presiden, itu kan pikirannya orang kan kadang-kadang menyamakan dengan dia dan kelompoknya dia, bahwa kepentingannya kepentingan dunia lah, kepentingan inilah, sehingga framingnya itu ya tidak jauh dari itu ya. Makanya disangkanya juga Gus Fuad seperti itu, Ki Iman seperti itu sebetulnya mereka itu bukan membicarakan Gus Fuad dan membicarakan Ki Iman, itu sedang membicarakan pribadinya dia sendiri. Sebetulnya kalau seandainya kita mau jujur bahwasanya memang varian politik itu sangat penting, cuma karena orang itu di dalam memilih calon-calon presiden itu, kita itu berbeda-beda, sehingga kita harus ada strategi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Makanya di sini biar PWI nanti
netral. PWI, saya mengatakan PWI tidak bicara politik. Jadi PWI fokusnya masalah yang berkaitan dengan pelurusan sejarah. Ya, kalau seumpama ada yang bicara politik itu adalah urusan pribadi. Karena di PWI juga berbeda-beda, Gus. Ada yang milih ini, ada yang milih ini. Ya, ada yang apa namanya? Yang penting eksesnya itu. Ya kan sekarang kan ekses daripada politik ini kan sampai masya Allah kadang-kadang masuk ke ranah agama gitu kan. Orang yang kadang-kadang ada orang setelah waladhdallin nggak mau nyebut amin tuh kan, gara-gara begitu sholat itu waladhdallin imamnya nggak nyebut amin gara-gara saya bukan pendukung amin katanya. Ada yang kadang-kadang begitu tahiyat nggak mau satu karena mendukungnya dua jadi jari-jarinya dua gitu. Jadi ketakutan ekses seperti ini yang kita harus benahi ya. Kalau masalah politik memang itu hak warga negara kita untuk memilih, dan saya juga kepada seluruh laskar dan anggota PWI itu saya harapkan semuanya harus memilih, sebagai warga negara harus memilih, dan saya bebaskan kalian memilih siapapun. Saya pernah ditanya, Gus, calon presiden yang terbaik menurut sampean siapa? Ya, saya bilang ada. Siapa? Calon presiden yang terbaik menurut saya adalah calon presiden yang dipilih oleh kalian, itu yang terbaik. Cuma kan yang terbaik itu kan ada dua, ada yang terbaik mayoritas, ada yang terbaik minoritas. Nah biasanya yang jadi yang mayoritas, yang minoritas nggak jadi, tinggal kita ya udah sama-sama terbaik kok. Jadi artinya ini kan jawabannya kiai pesantren, kiai NU kan biasanya ngeles seperti itu. Maksudnya pada dalam rangka tetap menjaga perasaan karena bagaimanapun berbeda-beda. Ya kita tidak menutup kemungkinan karena kita ini perjuangan harus bersama, harus menyatu. Sementara ada beberapa fenomena di Indonesia itu yang kadang-kadang kita dipaksa untuk berbeda, ya sudah perbedaan itu kemudian jangan dijadikan alasan kita untuk pecah belah gitu. Maka dari itu tetap satu dalam perjuangan. Nanti kalau cuma saya pesan kepada anggota laskar dan yang lainnya bahwa ketika ada beberapa para pejuang Wali Songo ini kemudian masuk ke ranah politik, maka kalian harus positive thinking bahwa itu yang dimaksudkan bukan kepentingan politik ansih apalagi dunia, tapi tetap mereka itu adalah berjuang dalam koridor perjuangan Wali Songo, cuma melalui varian politik. Jadi tidak sama dengan yang lain. Barang siapa yang menyamakan mereka dengan yang lain, saya tidak tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala bagaimana, karena Allah di atas. Allah yang menilai. Walaupun kalau dilihat secara kasat mata mungkin sama ya, banyak orang yang mendekati calon-calon presiden, tapi insya Allah kalau dari para pejuang Wali Songo ini tujuannya tetap satu, memperjuangkan Wali Songo pelurusan masalah sejarah dan masalah negara dan bangsa ini. Jadi tidak lari dari itu walaupun masuk ke arena politik ya. Cuma saya milihnya di tengah. Walaupun saya punya pilihan, saya punya pilihannya. Udah pilihannya siapa, Gus? Ya rahasia, yang namanya pemilu kan rahasia. Kalau dibuka ini bukan rahasia lagi ya. Jadi itu aja mungkin saya harapkan kepada para pejuang Wali Songo, tidak usah bingung dan tidak usah tidak usah mundur hanya karena komentar-komentar. Yang penting kita fokus dalam perjuangan. Kalau memang ini dibutuhkan, jalan. Kalau ini dibutuhkan, jangan. Jalan aja. Ya. Karena apa? Tujuannya Wali Songo itu masih banyak ya, masih banyak membutuhkan satu jalan-jalan dan kekuatan. Amunisinya harus banyak ya. Harus kuat kita itu. Maka dari itu ketika dibutuhkan ini jalan. Kita di dalam masalah perjuangan ini juga perlu, dana juga perlu. Iya. Jadi ketika sumpama kita tuh mencari dana, jangan dikira bahwa kita itu perjuangan ini hanya untuk mencari uang, bukan. Tujuannya itu bukan uang, tapi kan di dalam semua perjalanan ini kan kita membutuhkan dana, kan seperti itu. Jadi kalau seumpama ada beberapa orang ditugaskan untuk mencari dana, itu bukan berarti jadi tujuan perjuangan Wali Songo. Sama juga dengan masalah yang berkaitan dengan politik gitu ya. Jadi bukan, itu hanya katalisator aja. Dia hanya jalan aja. Hanya jalannya aja untuk yang harus kita jalani. Karena apa? Karena kita masih memerlukan banyak kekuatan-kekuatan yang besar untuk mendobrak ya pemikiran masyarakat Indonesia yang khususnya tentang masalah yang berkaitan dengan klan Ba'alwi ini, yang banyak sumpama disalahgunakan oleh mereka, termasuk juga masalah sejarah kan eksesnya sekarang ya, seperti masalah Majapahit dengan
Mataram dengan Syarif Abdul Karim di framing oleh Belanda seperti ini sehingga terjadi gap antara Cirebon dengan Mataram itu kan, gapnya kan masih terasa dulu itu kan. Kenapa? Ya karena karena Belanda itu ngerti ketika Belanda tuh memerlukan Keraton, ya caplok aja Keraton. Memerlukan varian politik nasional, ya masuk aja. Nah, Belanda tidak mau tahu tuh bagaimana komentar. Artinya apa? Bahwasanya yang namanya kekuatan politik itu sebetulnya sangat penting sekali untuk itu, ya. Tapi kita tetap harus menjaga kesatuan dan persatuan sebagai para pejuang Wali Songo ini. Jangan kita kemudian tabu terhadap perbedaan-perbedaan politik. Jadi jangan dipermasalahkan. Yang penting saya yakin Gus Fuad, Gus Fakih, Kiai Imaduddin, walaupun seumpama beliau itu mengadakan pendekatan dengan beberapa calon, saya yakin beliau itu tujuannya adalah satu, dalam rangka memperkuat posisi perjuangan Wali Songo di masa yang akan datang. Itu aja.